pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak. Ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Ya baik, selamat siang Pak Naibaho. Selamat siang Pak. Baik, senang sekali ya bisa berjumpa dengan Pak Naibaho pada saat hari ini, siang hari ini. Terima kasih Pak atas kesempatannya saya bisa datang ke sekolah Bapak ini Ya. di sekolah SD swasta RK 3 Sibolga ya. Iya Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi mohon izin Pak Kepala Sekolah, kebetulan ini ada tugas kami, tugas dari guru penggerak, Ya. yaitu topik pembicaraan kita yang akan saya bicarakan dengan Pak Kepala Sekolah, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya. Kiranya nanti Bapak bisa memberikan tanggapan Ya. atau jawaban atas pertanyaan yang saya tanyakan kepada Bapak, di mana Bapak sebagai kepala sekolah, dalam hal ini sebagai pemimpin dalam pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya. Baik Pak Naibaho, singkat langsung saja kita untuk berdiskusi atau berwawancara ya. Ya. Terima kasih Pak ya. Untuk pertanyaan yang pertama Pak, ini yang mau saya tanyakan, yaitu tentang selama ini Bapak sebagai kepala sekolah di SD swasta RK 3 ini, Ya. bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau itu bujukan moral Pak? Cara mengidentifikasi Pak ya. Iya. Yang sudah pernah saya lakukan yaitu pertama-tama saya mencari tahu dulu nilai-nilai atau kebajikan apa yang terdapat pada kasus tersebut. Iya. Setelah itu saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Iya. Nah, apabila kasus tersebut benar melawan salah, Iya. bolehlah itu dikategorikan bujukan moral. Iya. Nah, namun jika kasus tersebut adalah benar lawan benar, Iya. itu kita sebutlah itu dengan dilema etika. Itulah cara saya mengenali bujukan moral dan dilema etika, Pak. Baik, terima kasih Pak. Berarti intinya dalam kasus dilema etika itu Bapak menyatakan tadi bahwa itu ada benar lawan benar ya. Iya, benar lawan Kemudian benar. kalau dia bujukan moral, dia berarti ada di situ terkait tentang masalah hukum ya. Masalah hukum. Tersandung masalah hukum ya. Baik, terima kasih Pak. Kemudian untuk pertanyaan kedua Pak, yang perlu saya tanyakan juga, selama ini juga Bapak sebagai pemimpin di sekolah ini, Ya. bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ya, ada dua kepentingan yang sama-sama benar, Ya. ya, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan, Pak. Ya, baik Pak. Nah, jika terjadi hal seperti itu, kasus yang demikian, artinya dalam satu kasus itu terdapat dua kebenaran. Ya. Yang saya lakukan itu pertama mengidentifikasi dulu, Ya. kemudian menganalisis kasus tersebut dari berbagai sudut pandang. Ya. Tujuannya untuk mengetahui akar atau pokok permasalahan. Ya. Nah, setelah itu saya akan menimbang secara matang mana yang paling benar dari kedua putusan tersebut. Ya. Kemudian supaya menguntungkan kedua belah pihak, tidak merugikan yang satu dan menguntungkan yang satu. Ya. Itulah yang bisa saya lakukan untuk kasus tersebut. Baik, berarti Bapak terlebih dahulu menimbang ya, Ya, menganalisis ya, dulu, mana yang lebih baik antara biar jangan ada pihak yang dirugikan ya. ya. Baik. Kemudian Pak, untuk yang ketiga yaitu bagaimana atau langkah-langkah apa atau prosedur yang seperti apa yang Bapak buat, yang seperti biasa Bapak sebagai pemimpin yang Bapak lakukan selama ini. Bagaimana Pak langkah-langkah yang Bapak ambil atau prosedur yang Bapak terapkan? Nah, untuk langkah-langkah terhadap kasus tersebut, Ya. yang pertama itu
mencari tahu penyebab permasalahannya. Ya. Nah, setelah kita tahu penyebab permasalahannya, kita menentukan siapa yang terlibat dalam kasus tersebut. Nah, kemudian mengenali orang-orang yang terlibat. Ya. Tujuannya untuk mengonfirmasi permasalahan. Ya. Nah, jadi menanyakan juga kepada orang-orang terdekat yang punya kasus. Ya. Tujuannya itu untuk berdiskusi, membuat beberapa solusi Ya. atau keputusan. Nah, setelah itu kita menimbang lagi dari berbagai opsi tadi, Ya. dari berbagai sudut pandang, sehingga kita bisa mengambil suatu solusi. Nah, itulah yang saya lakukan, Pak. Berarti pertama Bapak mengidentifikasi dulu ya, Iya, mengidentifikasi mencari tahu, baru Iya. kemudian siapa-siapa saja orang yang terlibat di dalamnya. ya Iya. diidentifikasi dulu Pak ya, Iya, apa penyebabnya juga ya Pak ya. iya. Baru yang kedua tadi gimana Pak? Artinya itu tadi menentukan siapa orang yang terlibat dalam masalah tersebut. Oh ya, pelakunya lah ya. Pelakunya. Itu tujuannya untuk mengonfirmasi permasalahan itu. Artinya dari kedua belah pihak didengarkan dulu letak permasalahannya. Kira-kira seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak. Kemudian untuk selanjutnya Pak yang perlu saya tanyakan, Ya. hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ya, yang Bapak katakan tadi bahwa dilema etika itu di mana yang benar melawan yang benar. Iya. Nah, terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut? Iya, untuk kasus dilema etika ini yang sudah saya jalankan, yang saya rasa itu efektif untuk mengambil suatu keputusan, yaitu melakukan analisis kasus Ya. melalui diskusi dengan pihak yang terlibat. Ya. Nah, jadi dan menerima masukan dari berbagai pihak lainnya. Ya. Nah, jadi itu juga sebagai pertimbangan. Ya. Kemudian menentukan solusi. Oh. Solusi menyesuaikan dengan peraturan atau norma yang berlaku. Nah, serta keputusan saya ini harus mengedepankan kepentingan umum. Iya, jadi solusi tersebut bermanfaat bagi banyak orang. Baik. Berarti Bapak analisis dulu ya. Iya. Dianalisis dulu, kemudian dilibatkannya. Stakeholder lah, Ya. artinya pihak-pihak yang terlibat di dalamnya mau memperoleh informasi. Iya, baik. Baik, selanjutnya Pak, dalam menerapkan Bapak mau dilema etika ini ya, yang dimana tadi ada benar lawan benar, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan yang Bapak rasakan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Apa tantangan Bapak dalam menjalankan atau menerapkan kasus-kasus yang Bapak temui dalam menerapkan dilema etika ini, Pak? Nah, dalam menerapkan ini atau mengambil solusi untuk ini sebenarnya banyak tantangan. Iya. Terutama menyatukan satu pendapat antara saya dengan stakeholder yang ada. Iya. Jadi tentu saya juga harus mengasih pandangan, memberikan pandangan terhadap mereka, sehingga bisa berterima terhadap apa yang menjadi keputusan. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu apabila kita terlibat diri sendiri di dalam kasus tersebut. Iya. Jadi dalam hal ini saya harus bersifat, artinya tidak memihak. Iya. Saya harus ideal di dalamnya supaya tidak ada yang tersakiti dari satu pihak. Jadi itu merupakan tantangan yang sering terjadi. Ya. Baik, itulah tantangan yang Bapak rasakan ya. Iya. Baik, selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu ya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat kejadian perkara atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya ya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan dalam kedua pilihan tersebut? Yang pertama tadi, apakah Bapak langsung di TKP menyelesaikan? Contohnya Bapak temukan kasus dilema etika tadi, atau contohnya Bapak langsung contohnya nanti ke kantor seperti itu? Berarti membuat jadwal khusus seperti itu. Bagaimana itu, Pak? Nah, kita pertama sekali mengenali jenis kasusnya. Ya. Nah, jadi kalau dia kasusnya tergolong masih ringan, itu biasanya diselesaikan di tempat itu juga atau hari itu juga. Namun jika kasus tersebut dilema etika itu sudah
artinya membutuhkan waktu untuk mengambil satu keputusan, tentu itu akan dirundingkan dulu, duduk bersama dulu dengan Dewan Guru, mencari kesepakatan. Nah, sebelum itu kita seperti yang sudah saya katakan di pertanyaan Bapak tadi, pertanyaan ketiga itu, yaitu pertama saya harus mencari tahu dulu akar permasalahannya. Jadi bisa kita untuk menentukan nanti solusi apa yang tepat. Jadi ini ada, kalau sudah kasus kesepakatan lain ini rumit, ada step by step yang harus dilalui untuk mengambil kesimpulannya atau suatu keputusannya. Yang pertama tadi kita juga harus mengetahui siapa saja yang terlibat di dalamnya. Nah, setelah itu memanggil orang-orang yang terlibat ini untuk mengonfirmasi seperti yang saya katakan di atas tadi di pertanyaan Bapak yang pertama ya. Setelah itu bisa kita menimbulkan beberapa solusi atau keputusan. Nah, dari beberapa solusi itu tentu ada timbul nanti suatu solusi yang lebih baik. Kalau pernah saya dengar istilahnya adalah itu trilema istilahnya. Jadi itu merupakan opsi terakhir yang terbaik. Jadi kalau dikatakan tadi ada waktu tertentu menyelesaikan masalah, itu tergantung kasusnya. Kalau kasus ringan diselesaikan di tempat, kalau dia kasusnya agak berat, barulah ada step by step dalam penyelesaiannya, Pak. Baik, berarti kesimpulannya dari jawaban yang tadi Bapak sampaikan saya tangkap berarti melihat permasalahannya, seperti itu ya. Kalau permasalahannya ya kasusnya mungkin dianggap cukup ringan, bisa saja langsung diselesaikan di situ ya. Kalau kasus itu contohnya rumit dan melibatkan di dalam kasus tersebut banyak pelaku atau pihak-pihak terkait, maka memang kasus itu harus diselesaikan dengan jadwal khusus gitu Pak ya, agar nanti dalam pengambilan keputusan bisa lebih efektif atau lebih baik ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak. Kemudian untuk dua pertanyaan saya yang terakhir Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Artinya di sini yang membantu Bapak lah dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini. Apakah itu seorang teman rekan sejawat atau faktor-faktor lah, termasuk juga kondisi seperti itu? Baik, jika dia seperti tadi kasus ringan, barangkali bisa saya yang memutuskan untuk penyelesaian kasusnya. Tapi dia kalau tergolong sudah rumit, tentu saya sering dibantu oleh rekan kerja. Nah, jadi kita duduk bersama untuk mengambil suatu keputusan. Jadi kalau katakan Bapak tadi siapa yang membantu, tentu ada orang-orang yang artinya pemangku kepentingan dalam hal itu. Kalau kita sebagai guru, tentunya rekan guru dan juga orang tua siswa, dan juga komite sekolah. Kira-kira itulah yang sering membantu dalam mencari sebuah solusi terhadap kasus dilema ini, Pak. Baik, berarti Bapak mengatakan bahwa melihat kasusnya seperti apa, kemudian kalau kasusnya rumit, yang pasti juga meminta bantuan atau pertolongan dari rekan sejawat yang mungkin itu dianggap sebagai guru senior ya, itu Pak ya, atau guru yang memang menjadi teladan gitu ya. Kemudian juga termasuk juga kalau keputusan itu yang dianggap sulit atau sukar, bisa saja melibatkan komite sekolah seperti itu Pak ya, sebagai perwakilan orang tua siswa ya. Baik, terima kasih Pak. Kemudian untuk pertanyaan saya yang terakhir nih Pak ya, dari semua hal yang telah kita sampaikan tadi, yang kita bicarakan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan terkait tentang dilema etika ini, Pak? Nah, dari hal ini, pembelajaran yang dapat saya petik, boleh saya katakan dalam memutuskan suatu keputusan atau mengambil suatu keputusan itu hendaknya jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru sehingga kesannya tidak merugikan sepihak. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, jika dia kasusnya agak rumit, tentu kita luangkan waktu, kita panggil beberapa orang yang terlibat dalamnya untuk memberikan sebuah
keputusan. Iya. Jadi tidak hanya keputusan sendiri. Jadi kesimpulannya, mengambil suatu keputusan dalam kasus dilema ini janganlah terburu-buru. Iya. Itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak. Di akhir sesi pembicaraan kita ini berarti pembelajaran atau pengalaman pembelajaran yang bisa kita petik pada pembicaraan kita hari ini, bahwa dalam sebuah kasus dilema etika itu kita jangan terlalu terburu-buru Iya, Pak ya, jangan mengambil terburu-buru. sebuah keputusan dalam sebagai kasus terkait tentang dilema etika ini, Iya. apalagi kita sebagai pemimpin di suatu sekolah, begitu Pak ya. Baik, terima kasih Pak Naibaho, luar biasa sekali bincang-bincang kita hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan pada sesi kali ini dapat bermanfaat kepada kita semua, Iya. baik Bapak sebagai pemimpin di sekolah ini dan juga terkait tentang tugas saya sebagai guru penggerak ke depannya. Baik, terima kasih Pak waktunya. Mohon maaf merepotkan Bapak dalam hal ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak atas kesempatan kita kali ini. Iya. Sampai bertemu mungkin kita di lain waktu Pak. Baik. Saya ucapkan terima kasih Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Baik, terima kasih Pak. Mohon izin ya Pak. Oke Pak, baik Pak. Halo, Selamat siang Pak. selamat siang Pak. Silakan duduk Pak. Baik, terima kasih Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak yang telah memberikan saya kesempatan hadir di sekolah Bapak ini, yaitu terkait tentang tugas-tugas kami ya sebagai calon guru penggerak di angkatan 11. Ya. Baik, perlu saya konfirmasi Pak, Bapak benar sebagai kepala sekolah di sekolah ini Pak ya? Betul sekali Pak. Pada sekolah SD Negeri 081235 Betul sekali Pak. Kota Sibolga Pak ya? Iya betul Pak. Baik, terima kasih Pak. Mohon maaf Pak mengganggu waktunya sebentar di tengah-tengah kesibukan Bapak sebagai pemimpin ya di satuan pendidikan sekolah ini. Bapak masih menyempatkan untuk bincang-bincang ya atau diskusi kepada Bapak terkait tentang tugas-tugas kami sebagai guru penggerak pada angkatan 11. Baik Pak Prengki, adapun yang perlu kita bicarakan pada sesi kali ini yaitu tentang di mana Bapak sebagai pemimpin dalam pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin di tengah-tengah sekolah, baik itu terhadap kasus pendidik sebagai guru atau juga kasus peserta didik di sekolah Bapak yang pimpin sekarang ini. Baik Pak Prengki, langsung saja Pak untuk sesi diskusi kita yang pertama, yaitu pertanyaan yang perlu saya sampaikan atau saya tanyakan, yaitu Pak, selama ini Bapak sebagai kepala sekolah atau pimpinan di sekolah ini, bagaimana Bapak mengidentifikasikan ya kasus-kasus yang Bapak alami, apakah kasus itu merupakan dilema etika atau juga kasus itu juga tergolong kepada kasus bujukan moral, Pak? Terima kasih Pak. Ya. Pertanyaannya cukup luar biasa, menarik ini. Apalagi dari Pak Luhut, Ya. calon guru penggerak, menjadi goncangan baru buat kami. Apalagi saat ini sekolah kita lagi tahap mau berkembang. Ya. Kita pimpin di SD 08-135. Kita akan coba jawab ya Pak. Ya. Apabila terjadi suatu kasus pada kubu peserta didik, Ya. maka dilema etika perlu penanganan khusus Ya. melalui guru-guru kelas. Ya. Karena kepala sekolah tidak bisa bergerak sendiri Ya. dan tidak bisa turun tangan langsung Pak. Ya. Kemudian apabila ada permasalahan pada kubu pendidik, Ya. guru dan tenaga kependidikan, Ya. saya juga harus berkoordinasi dengan para dewan guru. Kita panggil seluruhnya guru-guru berdiskusi untuk menyelesaikannya, Pak. Termasuk dengan komite kita undang juga, atau bisa saja dengan koordinasi langsung dengan dinas pendidikan, Pak. Demikian. Baik, berarti Bapak menyatakan bahwa apabila kasus-kasus yang ada di tengah-tengah kelas atau di sekolah Bapak, khususnya kasus-kasus yang terjadi di kelas itu cenderung lebih dominan bisa diselesaikan oleh guru kelas, begitu, Pak, ya? Terlebih dahulu. Iya. Kemudian untuk kasus-kasus di kalangan pendidik sebagai guru, Iya. kasus itu bisa didiskusikan juga bersama dewan guru, ya, Pak, betul ya? sekali. Kemudian apabila kasus itu rumit atau sukar, bisa lebih diangkat Dinas atau pendidikan. dinaikkan kepada satuan pendidikan atau organisasi pendidik kita, ya Betul, Pak ya. betul. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya.
Kemudian pertanyaan saya yang kedua ini Pak, kemudian selama ini Bapak sebagai pemimpin di sekolah ini, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini, terutama ya dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ya yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, bagaimana Bapak menyelesaikan kasus ini? Oh, ini kasusnya sama-sama benar nih, Iya. ya. Kemudian juga sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah, bagaimana Bapak menyelesaikan atau mengambil keputusan dalam mengambil keputusan yang di sekolah Bapak terkait tentang nilai-nilai kebajikan ini, Pak? Wah, cukup menarik sekali lagi pertanyaan yang kedua ini, Pak. Termasuk menjebak itu. Iya. Oke, baik, kita akan coba jawab ya. Kita mengambil berbagai pendapat dan masukan dari banyak pihak, termasuk guru-guru, kita undang juga untuk menyelesaikan masalah. Iya. Risiko dari suatu keputusan itu pasti akan ada tidak setuju ataupun yang tidak disukai. Iya. Walaupun bagaimanapun harus ada keputusan. Iya. Maka kita harus mengambil risiko yang terkecil. Iya. Nah, sehingga menjadi suatu keputusan yang terbaik lah itu. Demikian. Berarti intinya Bapak ingin menyampaikan apabila kasus itu sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan atau memang dianggap sama-sama benar nih, Bapak menyimpulkan bahwa kasus itu harus memang diselesaikan secara matang, Pak, Iya, ya, agar betul. tidak ada pihak yang tersakiti, Pak, ya. Iya. Baik, luar biasa sekali, Pak. Baik, kemudian untuk pertanyaan saya yang ketiga, Pak, dalam Bapak mengambil keputusan, langkah-langkah atau prosedur apa ya, seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak? Iya. Strateginya ya seperti yang tadi saya sampaikan. Iya. Kita komunikasi dengan yang lain. Para guru juga kita komunikasikan. Iya. Kemudian mengambil resiko yang terkecil. Iya. Dan prosedur yang diambil sesuai dengan aturan. Tetap pada aturan yang berlaku. Demikian. Berarti tetap selalu koordinasi, Pak, ya. Iya. Tetap mengambil resiko yang terkecil. Kecil, Ya. betul, Baik, betul. terima kasih. Kemudian selanjutnya, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif Iya. dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak alami atau yang Bapak rasakan? Mungkin tadi kan Bapak menyampaikan koordinasi, kemudian dan seterusnya. Kan ada mungkin hal-hal yang bisa membuat Bapak selama ini sebagai pemimpin, ini caranya lebih efektif nih, seperti itu. Iya. Gimana itu, Pak? Kalau mengikuti prosedurnya yang seperti itu, langkahnya juga seperti itu. Iya. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Iya. Ingin lebih efektif, meminta berbagai pendapat yang lebih banyak. Iya. Cuma sebetulnya apabila terlalu banyak pendapat, Iya. justru malah terlalu banyak juga kepala yang membuat makanan itu waktu yang banyak. Iya. Maka sudah cukup diwakili dengan beberapa dewan guru atau beberapa keputusan rapat guru Iya. atau komite sebagai perwakilan Iya. orang tua. Termasuk orang tua itu adalah komite kita. Iya. Demikian, Pak. Berarti tetap dilakukan jejak pendapat, Pak, ya. Iya. Kalau kasus itu sulit, mungkin banyak pendapat, berarti Bapak artinya tidak terlalu banyak mengambil titik-titik temu ya, karena akan membuat ribet atau pusing kepala kita sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan, Pak, ya. Iya. Yang paling pasti juga terkait tentang juga kita tidak lupakan tentang pendapat dari komite sekolah ya, Iya. mewakili orang tua siswa. Baik, selanjutnya, Pak, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan ya, tantangan yang Bapak rasakan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Terima kasih, Pak. Sebetulnya yang paling menantang itu untuk tenaga pendidik dan kependidikan, Ya. saya tidak berbicara dengan yang lain. Iya. Tapi masalahnya kesejahteraan. Iya. Namun guru masih jauh di bawah UMR, Pak. Iya. Bagaimana ujung tombak pendidikan itu adalah para guru. Iya. Bagaimana ini guru honorer belum sejahtera. Iya. Ini permasalahan bagaimana guru honorer bisa tidak setara. Iya. Sehingga kan kita ingin mereka bisa setara dengan gaji UMR yang ada. Iya. Jadi itu menjadi tantangan juga buat saya, Pak. Berarti Bapak juga menyatakan bahwa kesejahteraan guru itu juga salah satu tantangan ya. Betul. Karena bagaimanapun kalau guru itu tidak sejahtera, Bagaimana dia bekerja? ya bagaimana dia bekerja ya, dia pun tidak jadinya kurang bersemangat lah Iya, seperti itu betul, ya. Pak. Kalau udah memang disejahterakan otomatis pun Sejahtera. lebih dia semangat bekerja. lah, Pak, ya. Iya, betul. Baik, terima kasih, Pak. Kemudian, Pak, apakah Bapak memiliki sebuah
apa namanya, tata kelola ya, tata kelola atau jadwal tertentu ya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Iya. Atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat? Iya. Atau juga memiliki sebuah jadwal khusus dalam menyelesaikannya? Iya. Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Artinya, contohnya nih, Bapak nemui kasus ini langsung di tempat, Iya. Bapak langsung selesaikan. Begini, langsung Bapak putuskan. Atau contohnya nih, Bapak nih langsung, nanti, contoh ini kasusnya untuk pendidik ini Pak. Nanti Bapak berdua tolong ke kantor saya ya. Betul. Nanti membuat jadwal khusus seperti itu Pak ya. Atau bisa jadi contoh kasus itu, ada Bapak temukan kasus di lapangan nih. Kepada semua Dewan Guru, kita nanti rapat seperti itu. Bagaimana Pak menanggapi prosedur tersebut? Iya. Terima kasih Pak. Kalau dari saya, tidak ada jadwal tertentu Pak. Tidak ada ya. Yang penting bisa diselesaikan dengan baik. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, mengambil resiko yang terkecil. Demikian Pak. Berarti artinya tidak ada jadwal khusus Pak ya. Betul. Kalau ada nanti jadwal khusus mungkin di tengah-tengah kesibukan juga ini menjadi sebuah tantangan juga Bapak ya. Artinya apabila kasus itu bisa diselesaikan, langsung aja diselesaikan Pak ya. Dengan cara memperkecil atau memperkecil resiko dan pihak yang dirugikan seperti itu Pak ya. Betul. Baik, terima kasih Pak. Kemudian dua pertanyaan saya yang terakhir nih Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Iya. Baik itu sebagai objek, baik itu pelaku atau suatu kondisi yang membantu Bapak menyelesaikan kasus dilema etika ini Pak? Ya, terima kasih. Saya lihat kalau suatu kasus pasti kita membutuhkan orang lain Pak. Iya. Pasti kita juga dibantu. Termasuk kalau kita di sekolah ini Pak, kita dibantu oleh guru. Dan termasuk juga para dewan guru. Di sini luar biasa guru-guru kita cukup memberikan bantuan aksesis untuk membantu kita dalam menyelesaikan masalah. Kalau mereka juga kita butuhkan. Demikian Pak. Baik, berarti Bapak mau mengatakan bahwa walaupun Bapak sebagai pemimpin mengambil keputusan itu bukan hanya sepihak seperti itu ya. Artinya Bapak tidak otoriter dalam mengambil keputusan, tetap selalu berdiskusi ya. Baik itu berdiskusi langsung maupun tidak langsung bersama para dewan guru dan komite sekolah seperti itu Pak ya. Iya. Baik, terima kasih Pak. Kemudian untuk pertanyaan saya yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang kita bicarakan tadi Pak ya, yang kita bicarakan tadi terkait tentang dilema etika ini, pembelajaran apa yang bisa Bapak ambil atau dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan terkait kasus dilema etika ini? Iya. Kalau dari belajar pengalaman Pak, pasti berbeda teori dengan prakteknya Pak. Kalau teori kan hanya bagaimana itu bisa tertulis, akan tetapi kenyataannya tidak sebegitu. Jadi kita tidak mau kejadian yang sama terulang kembali. Intinya tidak terburu-buru dari mengambil keputusan. Demikian Pak. Berarti Bapak yang menyatakan bahwa pengalaman yang bisa Bapak petik adalah dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika itu, Bapak tidak langsung putuskan atau tidak terburu-buru ya dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika yang Bapak jumpai di lapangan, khususnya di sekolah Bapak sebagai pemimpin satuan pendidikan. Betul Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin demikian cukup Pak pertanyaan yang bisa saya sampaikan, yang saya tanyakan kepada Bapak. Ya, semoga pembicaraan atau sesi diskusi kita kali ini Pak dapat membangun dan juga membantu permasalahan khususnya kasus-kasus dilema etika yang Bapak alami di sekolah ini, dan juga terkait tentang saya juga Pak sebagai calon guru penggerak di Kota Sibolga ini di angkatan 11, di mana juga guru penggerak ini Pak juga akan outputnya juga muaranya bisa menjadi seorang pemimpin nanti Pak di tengah-tengah di pendidikan atau satuan pendidikan di Kota Sibolga ini. Baik, saya rasa cukup Pak Franky. Terima kasih Pak waktunya. Mohon maaf sudah menyita waktunya yang begitu padat ya. Sebagai seorang pemimpin, Bapak masih menyempatkan berdiskusi dengan saya. Baik, semoga apa yang kita bicarakan dapat bermanfaat Pak untuk dunia pendidikan secara umumnya. Baik, terima kasih Pak Franky. Mohon izin, mohon pamit. Terima kasih Pak. Sampai berjumpa di lain waktu Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Terima kasih. Sukses selalu. Izin ya Pak. Iya Pak.